internal Polri sendiri kan sebenarnya banyak polisi-polisi juga yang menggagas bagaimana reformasi kepolisian. Nah, ya cuman itu nggak bisa dilakukan gitu, karena di tubuh Polri sendiri resisten terhadap perubahan sebagian orangnya, karena soal kenyamanan kan. Nyaman ya posisi itu. Ya, bagaimana misal dengan kewenangan yang besar, bahkan ini kan polisi ini kan berurusan dengan orang bangun tidur sampai orang tidur lagi. Kewenangan yang besar ini. Nah ini yang kalau dikonversikan kewenangan ini dengan hal-hal yang tidak baik kan, kewenangan itu kan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ini yang repot ini. Ya. Misal polisi kan masa iya misal juru bicara polisi itu orang harus berseragam gitu. Kan harusnya kan dirubah. Iya. Kenapa nggak rekrut anak-anak PR? Nggak usah polisi ya. Iya. Ya kan? Di luar struktur lah. Iya di luar struktur. Kalau PR polisi ya polisi aja. Gitu. Misal atau misal langkah-langkah berani misal yang dilakukan oleh Pak Faruk misal, bagaimana di tubuh PT IKA itu ada memang bukan polisi yang menjadi pengajar PT IKA itu. Jadi PT IKA itu bukan tempat berkumpulnya para pensiunan polisi, kemudian dia menjadi pengajar, tapi memang murni akademisi di situ. Ya. Jadi minimal gitu, ketika orang misal di Akpol, misal orang-orang Semarang, orang-orang Undip misal, Fakultas Hukum Undip, ataupun dari Visipol Undip, ataupun dari UNES Semarang, itu kan menjadi pengajar Akpol, dosen yang memang mengajar gitu di Akademi Kepolisian. Nah di PT IKA ini kan orang-orang yang juga nanti calon pemegang jabatan strategis di tubuh Polri. Nah memang pengajarnya harus sipil, yang kira-kira bidang keilmuannya juga terkait dengan tugas-tugas kepolisian dalam rangka deteksi dini kejahatan itu kan, yang menjadi core polisi. Nah tapi selama ini ternyata kan enggak, malah kemudian di PT IKA, misal PT IKA itu kan terbagi menjadi dua kubu, dosen murni atau dosen polisi, pensiunan polisi yang kira-kira tidak menjabatan di tempat lain ya markir di situ tuh, karena dia udah doktor ya. Dia doktor menjadi dosen di PT IKA itu, padahal kan nggak harus seperti itu. Makanya misal soal pendidikan misal, akhirnya kan dicangkup dengan kerjasama dengan UI misal, S2 Ilmu Kepolisian UI. Nah dibuka gitu. Bahkan di PT IKA itu sampai doktor sekarang boleh doktor. Nah banyak kemudian sebenarnya di tubuh Polri itu, Polri sendiri itu yang doktor, yang alumni PT IKA. Tapi persoalannya yang ngajar itu juga orang-orang internal polisi pensiunan. Nah jadi kubunya ini Pak, ini tidak bisa ketemu. Ada seolah-olah ada garis demarkasi dosen direkrut misalnya yang warisan legasi Pak Faruk itu dengan apa namanya dosen-dosen yang memang murni pensi kira-kira markir lah di situ. Atau yang dinonjolkan atau lahan kering ya ditempatkan di PT IKA. Ya. Nah tapi sebenarnya dengan lembaga-lembaga pendidikan ini kan ada harapan besar sebenarnya, diharapkan misal tempat-tempat pendidikan ini kan untuk menyuntikkan spirit bagaimana polisi itu harus berubah dengan seiring dengan tantangan zaman gitu. Misal kalau David Bailey itu kan the police the future kan, pemolisian masa depan. Jadi dia harus adaptif terhadap tantangan. Jadi gaya perpolisian kita ini kalau memang masyarakat kita ini demokratis, dia harusnya menjadi contoh terdepan bagaimana kemudian role model demokratisasi itu ya seperti ini, dengan cara-cara yang lebih humanis penanganan pendekatan. Nah ini yang menjadi misterius, nggak bisa berubah. Memang kayaknya memang nyaman Bang ya. Nyaman. Ya. Karena kewenangan yang besar itu kan. Karena perubahan itu kan pasti tidak membuat kenyamanan. Berubah ini kan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi kalau kita menjaga mau nyaman, pertahankan posisi itu, jangan berubah. Nah persoalannya polisi mau nggak sekarang? Kan enggak. Misal walaupun kampanye misal masuk polisi gratis, polisi berubah gitu, atau dalam soal penyelidikan lah, ya, ataupun dalam proses penyidikan based scientific evidence, polisi gratis misalnya, rekrut gratis misalnya, persoalannya gratis apa enggak? Masyarakat percaya nggak gratis itu? Kan juga enggak gitu kan? Atau dengan faktanya juga berkata lain kan?
gratis tapi sebenarnya enggak gitu. Atau misal based scientific evidence, ternyata misal yang paradigma lama polisi harusnya bekerja berdasarkan pembuktian-pembuktian saintifik ilmiah. Ya tapi kan enggak juga, ya kan? Ya enggak juga karena apa kemudian ya keluhan-keluhan salah tangkap misalnya. Itu membuktikan bahwasannya slogan ataupun slogan misal by scientific evidence juga tidak terbukti. Walaupun sebenarnya kan soal salah tangkap sebagai ukuran itu juga masih kira-kira bukan menjadi salah satu ukuran satu-satunya. Tapi itu membuktikan misal penyiksaan, misal tahanan mati masih kita dengar di tahanan kemudian luka-luka lebam. Nah ini kan pertanda bahwa polisi itu nggak based scientific evidence, ya. Tapi mendasarkan pada kekuatan misal penyiksaan, pengakuan, mengandalkan pengakuan